ketakwaan. Selaku manusia, tentu saja kita tidak pernah luput dari kesalahan dan lupa. Karena itu, secara pribadi saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa meraih ketakwaan melalui puasa yang sudah kita jalankan selama 1 bulan Ramadan kemarin. Amin. Ya, dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa terus bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan ke Rahmat, bahwa hari ini untuk sementara kita tidak ada presentasi, saya ingin menyampaikan materi tentang kajian pustaka. Sudah tampil? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau di akhir skripsi atau di akhir tesis, itu sering ada disebut dengan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka berarti isinya adalah beberapa buku, makalah, artikel, atau misalnya beberapa penelitian orang lain yang kita gunakan sebagai referensi. Sering juga daftar pustaka disebut sebagai bahan bacaan atau sumber bacaan. Lalu kalau kajian pustaka artinya apa? Berarti kalau kajian pustaka bukan isi buku. Kalau kajian pustaka berarti menganalisis dan meninjau sejumlah referensi-referensi yang dianggap berrelevansi terkait dengan penelitian kita. Itu yang disebut dengan kajian pustaka. Ya. Kajian pustaka ini dalam proses penulisan tesis itu ditempatkan di bab 2. Di penelitian di skripsi juga sama ditempatkan di bab 2. Jadi kajian pustaka ini adalah isinya mengulas dan menganalisis beberapa aspek-aspek yang dianggap penting terkait dengan penelitian. Apa yang disebut dengan kajian pustaka? Kajian pustaka ini adalah satu langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun sebanyak-banyaknya informasi yang dianggap relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka itu berbeda dengan kajian teoretis. Selama ini mahasiswa seringkali sulit membedakan mana kajian pustaka, mana kajian teoretis. Kalau yang Anda maksud adalah dakwah, adalah komunikasi, adalah unsur-unsur dakwah, adalah itu namanya bukan kajian pustaka, tetapi kajian teoretis namanya. Bisa dibedakan nih, ya. Jadi kalau kajian pustaka di bab 2, Anda tidak lagi menjelaskan soal definisi. Bukan berarti misalnya katakanlah media adalah jenis media, fungsi media, bukan itu. Kalau itu yang dimaksud adalah kajian teoretis. Kalau dalam penelitian, kajian pustaka itu tidak menjelaskan pengertian-pengertian lagi. Jelas nggak ini? Jadi kalau kajian pustaka yang Anda maksud adalah isinya menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dalam aspek-aspek yang sedang atau akan kita teliti dengan beberapa informasi-informasi yang dianggap relevan. Biasanya dalam bentuk satu kajian tentang narasi. Misalnya begini, saya ingin meneliti tentang misalnya public relation misalnya di katakanlah Muhammadiyah. Bukan berarti publik adalah, relation adalah, Muhammadiyah adalah, bukan begitu pengertiannya. Jelas nggak maksudnya nih? Jadi kalau saya meneliti tentang kegiatan public relation Muhammadiyah misalnya. Oke, judul penelitian saya begitu. Nah, bagaimana cara saya menjelaskan di kajian pustaka? Maka saya akan menjelaskan begini. Misalnya, sebagai sebuah organisasi yang besar, Muhammadiyah mengembangkan berbagai macam jejaring informasi. Salah satu jejaring diantaranya adalah mulai kegiatan-kegiatan public relation. Penggunaan public relation dalam kegiatan organisasi sebenarnya sudah dimulai oleh si X, di mana X dalam melakukan ini adalah bla 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 dan segala macamnya. Ngerti nggak maksudnya? Seperti itu cara menyampaikannya. Bukan publik adalah, relation adalah, Muhammadiyah adalah. Jelas nih. Saya meneliti misalnya kegiatan dakwah di sekolah, bukan berarti dakwah adalah, sekolah adalah, bukan.
Misalnya, katakanlah, kegiatan dakwah selama ini banyak dilakukan di berbagai macam tempat, di masjid, di majelis taklim, di tempat-tempat terbuka, dan segala macam. Seiring dengan perkembangan, kegiatan dakwah ternyata juga sudah masuk ke wilayah kantor, bahkan di beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah. Penyelenggaraan kegiatan dakwah di sekolah sebenarnya sudah banyak dilakukan misalnya di Al-Azhar. Studi yang dilakukan oleh Bayi Jambrong tentang judulnya X ternyata menunjukkan bahwa misalnya kegiatan misalnya dakwah misalnya di perguruan tinggi bla 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 bla. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ustadz Kemet, misalnya contoh saja itu misalnya, menjelaskan bahwa kegiatan dakwah di pesantren, bla bla segala macam, jadi semuanya terkait dengan informasi-informasi yang relevan. Paham nih maksudnya? Paham, Ada Pak. yang mau tanyakan sebelum dilanjut? Jadi tentang memasukkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tesis kita gitu, Pak ya. Ya, yaitu nanti di kajian pustaka itu ada bab apa di poin yang ke B-nya, yang keduanya tentang mapping. Yang disebut dengan mapping itu adalah pemetaan. Pemetaan itu untuk menunjukkan apa sisi beda dan sisi samanya penelitian kita dengan penelitian orang lain. Makanya kajian pustaka ini biasanya terdiri atas 3 hal. Biasanya nih, 3 hal. Satu, menjelaskan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan kegiatan itu, kegiatan penelitian itu. Yang kedua adalah terkait dengan mapping atau pemetaan terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan orang. Biasanya masuk S1 menyebutnya penelitian terdahulu. Padahal bukan terdahulu, relevan. Disebut terdahulu, teh batur mah beresna tahun 2020, Anda beresnya 2023. Duluan siapa? Duluan mereka. Maka disebutnya penelitian terdahulu. Padahal bukan terdahulu, tapi relevan. Tapi karena sudah mabni pemahaman seperti itu, dari sejak S1 disebutnya penelitian terdahulu. Hanya karena kebetulan saja mereka selesainya lebih dulu dibanding dengan Anda. Maka disebutnya penelitian terdahulu. Jelas maksudnya? Nah, baru penelitian yang ketiga, poin di kajian pustaka itu menjelaskan tentang status, posisi, dan kontribusi. Nanti kita jelaskan di poin yang berikutnya. Kita lanjut. Apa itu tujuan kajian pustaka? Beberapa ahli menjelaskan kajian pustaka itu secara variatif. Yang pertama, kajian pustaka itu adalah untuk menentukan dan membatasi permasalahan penelitian. Kalau Anda meneliti tentang kegiatan literasi media, maka kajian pustaka tidak membahas yang lain-lain, tapi lebih fokus membahas masalah literasi media. Kalau Anda membahas masalah yang lain-lain, berarti tidak ada yang namanya disebut dengan pembatasan masalah. Saya meneliti kegiatan misalnya komunikasi terapeutik, misalnya pasien di rumah sakit jiwa, misalnya. Berarti kajian pustakanya, maka saya lebih fokus membicarakan soal aspek-aspek atau informasi-informasi bagaimana kegiatan terapeutik itu dilakukan di rumah sakit jiwa. Jadi tidak kemana-mana. Yang kedua, mapping, atau yang disebut dengan pemetaan. Dalam konteks ini, kajian pustaka itu sebenarnya adalah untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa penelitian Anda ini adalah original, bukan plagiasi, bukan duplikasi. Kan tidak mungkin di tesis saya bahasa, demi Allah itu asli Pak buatan abdi, kan tidak mungkin. Ya, masa kudu sumpahan. Swear Pak, itu buatan abdi, belum ada yang meneliti, tidak begitu, tapi menggunakannya dengan kajian pustaka. Jadi kajian pustaka secara filosofi sebenarnya ingin menyatakan kepada pembaca bahwa penelitian kita ini sebenarnya adalah pengembangan atau bisa jadi merupakan sesuatu yang dianggap baru dari beberapa studi-studi yang hampir sama, tapi beda gitu loh. Sama seperti misalnya begini, Roni mau meneliti tentang baju. Roni menjelaskan penelitian tentang baju sudah banyak. Si A meneliti tentang saku, si B meneliti tentang ukuran, si C meneliti tentang warna, si D meneliti tentang kerah, si E meneliti tentang tangan. Nah, saya mah meneliti tentang kancing, Pak. Ngerti maksudnya? Beda nggak? Tetap beda. Sehingga penelitian Anda tentang kancing itu diharapkan bisa menyempurnakan kesempurnaan baju. Sebab baju tidak akan dianggap bagus kalau tanpa ada kancing.
Nah, penelitian saya ini diantaranya adalah mengungkap tentang bagaimana kesesuaian penggunaan kancing untuk penerapan dalam pembuatan baju. Tapi kita pun mengatakan ke orang lain, ada Pak yang sudah meneliti tentang baju. Si A meneliti tentang warna baju, si B meneliti tentang ukuran baju, si C meneliti tentang fungsi baju, si D meneliti tentang kerah baju, si E meneliti tentang saku baju. Pokoknya semuanya tentang baju, tentang jahitan baju, model baju, segala macam baju. Nah, saya mah tentang kancing baju. Ngerti? Itulah yang disebut dengan kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu menjelaskan beberapa informasi, yang informasi-informasi itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa penelitian kita ini bukan plagiat, bukan duplikasi, bahkan bukan replikasi. Jelas nih, sampai sini ada yang mau bertanya? Paham nih tentang kajian pustaka? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Siapa? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Kajian pustaka juga bertujuan untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan sejumlah konsep atau teori-teori yang dianggap berkaitan dengan penelitian kita. Itu menurut pendapat si Anderson. Sementara menurut pendapat Cooper dan Creswell, ternyata kajian pustaka itu tujuannya diantaranya adalah menginformasikan kepada pembaca apa saja hasil-hasil yang telah dilakukan orang lain melalui penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian kita. Ya tadi itu kita jelaskan contoh. Ada yang meneliti A, ada yang meneliti B, ada yang meneliti C, ada yang meneliti segala macamnya. Misalnya ada yang meneliti tentang misalnya TV, ada yang meneliti tentang radio, ada yang meneliti internet, ada yang meneliti YouTube. Nah, saya mah meneliti Instagram, Pak. Ngerti maksudnya? Beda nggak? Tetap beda. Tapi Instagram juga sama-sama sebagai media massa. Nah, kemudian juga tujuan penelitian itu diantaranya adalah menentukan apa yang telah dilakukan orang berhubungan dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Itu menurut pendapat si Goffrey dan Ais Rasyad. Artinya, dalam konteks ini, kajian pustaka sebenarnya lebih memberikan informasi kepada orang yang membaca bahwa orang telah melakukan sesuatu dan kita akan menentukan sesuatu. Ya sama seperti tadi. Ternyata sebetulnya orang yang meneliti kancing itu belum ada. Gitu loh. Ada yang meneliti tentang baju mah banyak. Si A, si B, si C, yang lainnya. Tapi kalau yang meneliti kancing, tidak ada. Atau misalnya Anda meneliti kancing cetet. Tapi ternyata, lalu Anda jelaskan, penelitian tentang kancing sebenarnya bukan barang yang baru. Banyak juga telah dilakukan. Si Jati meneliti tentang kancing, misalnya bulat. Misalnya katakanlah si Dadap meneliti tentang kancing kotak. Katakanlah kemudian si Waru meneliti tentang kancing, misalnya eh, kotak. Nah, sementara Anda meneliti kancing cetet gitu. Tetap saja tentang kancing, tapi beda. Jelas nih, ini disebut dengan kajian pustaka. Mohon untuk tidak terulang kesalahan-kesalahan yang murokab selama ini. Ya. Jadi jangan lagi nanti Anda membuat kajian pustaka, tetapi isi kajian pustaka di dalamnya justru malah berisi tentang pengertian-pengertian yang secara definitif itu bukan di wilayah kajian pustaka. Kita lanjut. Apa itu fungsi kajian pustaka? Pertama adalah dia berfungsi sebagai upaya atau cara untuk mencegah agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian yang dianggap tidak perlu. Untuk memproteksi itu sebetulnya kajian pustaka itu. Yang kedua, dia berfungsi sebagai rujukan untuk mengisi celah-celah mana saja yang dianggap kosong, sehingga penelitian kita ini bisa ditempatkan secara tepat dan proporsional. Ya tadi, ilustrasinya, si A, si B, si C meneliti berbagai hal, Anda meneliti ini. Jadi ada celah-celah yang dianggap kosong. Yang ketiga, berfungsi juga sebagai dasar dan bahan pertimbangan dari mana Anda harus memulai penelitian itu. Makanya secara teoritik, kalau bab 1 Anda
misalnya katakanlah 20 halaman, harusnya bab 2 itu lebih dari 40 halaman karena menjelaskan informasi itu. Jelas nih maksudnya. Jadi kajian pustaka itu sebenarnya bisa 2-3 kali dari bab 1. Clear? Bisa dipahami nih? Yang keempat, kajian pustaka juga berfungsi sebagai bahan identifikasi siapa saja yang telah melakukan penelitian-penelitian yang dianggap relevan atau sejenis. Sekali lagi, bukan penelitian terdahulu. Tidak ada istilah penelitian terdahulu. Tolong dirubah nanti. Ya, nanti kalau Anda jadi dosen meneliti masuk ada yang mengatakan terdahulu, katakan salah. Tidak ada yang penelitian terdahulu. Yang disebut terdahulu itu hanya karena tahunnya saja yang berbeda. Supari menjelaskan membuat tesis tahun 2023, Anda mengutip tesis tahun 2020. Duluan siapa? Ya duluan si itu. Beda 3 tahun. Tapi ayat terlepan maka tidak Anda kutip. Ngerti nggak? Kemudian membantu pemahaman tentang topik yang sedang kita geluti. Ya. Sehingga menjelaskan apa itu literasi media, apa itu misalnya komunikasi terapeutik. Apa sih yang disebut dengan komunikasi terapeutik itu? Bagaimana implementasi komunikasi terapeutik itu dijelaskan secara lebih detail di kajian pustaka. Kemudian yang berikutnya adalah berfungsi untuk menunjukkan bahwa penelitian kita ini memiliki status yang jelas terkait dengan data dan informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi kita memiliki sejumlah akses informasi, di mana akses informasi itu kita anggap sebagai informasi-informasi ilmiah yang menunjang dan kita butuhkan dalam pencarian data. Yang berikutnya, fungsi kajian pustaka ini adalah untuk mengidentifikasi sejumlah informasi-informasi dan ide-ide yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Makanya, sejak awal, kalau Anda mau melakukan penelitian tesis, persiapkan sejak awal. Buku mana yang dianggap relevan, simpan, amankan. Tapi kalau buku yang dianggap tidak relevan, Anda bisa menyimpan di banyak tempat. Dan usahakan, jangan sampai kalau Anda punya kajian tentang X, misalnya, Anda punya buku X, jangan pernah sekali-kali dipinjamkan kepada orang lain. Dalam bahasa yang sederhana, orang yang bodoh itu adalah orang yang meminjamkan buku ketika Anda sedang butuh dengan buku itu. Dan orang yang lebih bodoh lagi adalah orang yang mengembalikan buku. Makanya buku sebenarnya tidak boleh dipinjamkan. Uang boleh Anda pinjamkan, tapi buku mah tidak boleh dipinjamkan sebetulnya. Dalam kode etik ilmiahnya ya. Kenapa? Karena disitulah sumber ilmu. Jadi kalau sumber ilmu Anda berikan ke orang lain, berarti Anda sama dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa lari, Anda sendiri harus berjalan tertatih-tatih. Dan selama ini kan ada orang yang mudah ya, memberikan buku, meminjamkan buku, padahal buku itu sedang Anda butuhkan, sehingga tidak heran, satu waktu ketika Anda butuh tentang buku itu, Anda keteteran. Makanya sejak sekarang, kalau misalnya Anda mau meneliti tentang komunikasi propetik, sejak dini Anda persiapkan buku-buku apa saja yang dianggap menunjang dan relevan dengan kajian komunikasi terapeutik atau komunikasi propetik. Simpan dan amankan. Ya. Jadi sejak awal sudah dipilah buku mana saja yang Anda butuhkan, buku mana saja yang Anda anggap sebagai data-data sekunder. Tapi kalau buku-buku yang dianggap primer, sebaiknya diamankan sedemikian rupa, sehingga ketika nanti Anda proses melakukan penelitian atau penulisan tesis, itu akan lebih mudah. Kemudian mengidentifikasi metode dan teknik apa yang dianggap relevan dengan topik penelitian itu. Ya. Inilah beberapa fungsi kajian pustaka, sekali lagi, sangat berbeda dengan kajian teori. Jadi bab 2 nanti di tesis itu namanya kajian pustaka. Isinya seperti ini. Jadi kalau nanti di mahasiswa tesis ada lagi yang menjelaskan dakwah adalah, komunikasi adalah, terapeutik adalah, propetik adalah, masjid adalah, pesantren adalah, berarti namanya belum paham tentang kajian pustaka. Jelas? Ada yang mau tanyakan silakan.
Ya, Pak, maka pantas ya SKS-nya panjang karena kita pun harus menggali kajian pustaka atau penelitian-penelitian yang relevan ya. Ya, makanya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar SKS sebetulnya, dalam proses yang lain juga sangat panjang. Itulah sebabnya, kalau seperti yang saya ilustrasikan tadi, kalau diistilahkan bab 1 itu 20 sampai 25 halaman misalnya, maka bab 2 itu bisa 2-3 kali lipat dari bab 1. Karena menyajikan informasi-informasi itu. Walaupun sebetulnya secara substantif isinya hanya ingin mengatakan kepada orang yang membaca bahwa penelitian kita ini bukan duplikat, bukan plagiat. Dalam disederhanakan mah, swear itu buatan abdi, Pak. Wani sumpah abdi mah gitu. Roni. Abdi tiasa naros, Pak. Ya. Ya, turun Pak. Kalau tadi misalnya di kajian pustaka itu tidak ada lagi penggunaan misalnya definisi-definisi misalnya komunikasi adalah masih adalah. Tapi kan selama ini juga kan bagian-bagian itu ada gitu Pak. Misalnya kita memang mau menjelaskan atau mau menginformasikan bahwa ini loh fokus penelitian kita. Tapi sebelum ke situ kan kita misalnya menjelaskan itu dulu Pak, definisi-definisi itu. Itu nanti adanya di mana Pak dan itu apakah masih dibolehkan apa enggak gitu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu Pak, kalau tidak salah pernah juga dengar atau pernah lihat juga kan ada yang namanya itu ada kajian pustaka, ada landasan teori atau ada apa lagi gitu Pak. Nah itu beda juga gitu Pak ya itu ya. Ya Pak Turnuhun Pak. Itu. Ya, makanya di kajian pustaka itu tidak lagi menjelaskan tentang pengertian. Gitu. Jadi kalau menjelaskan, makanya gini, kalau di tesis namanya kajian pustaka, di skripsi kajian pustaka, di disertasi namanya kajian pustaka. Tapi kalau nanti Anda membuat artikel itu dipublish di jurnal, namanya kajian pustaka itu dirubah menjadi literatur review. Jelas ini maksudnya. Kalau di bab tesis, skripsi, dan disertasi, itu namanya kajian pustaka. Isinya seperti yang saya maksud ini. Itu Sep ya. Tapi kalau nanti membuat jurnal, di jurnal itu ada juga kajian pustaka, tapi nama istilahnya bukan kajian pustaka, tetapi literatur review. Mereview sejumlah informasi-informasi yang fungsinya sama seperti kajian pustaka. Maka, cara menarasikannya tidak seperti yang tadi gitu loh. Sekali lagi, saya meneliti tentang misalnya perilaku keberagamaan kaum sosialita. Judul tesis saya nih, contoh. Ya, saya punya judul tesis tentang misalnya perilaku keberagamaan kaum sosialita. Saya meneliti di Bandung. Apa kajian pustaka yang bisa saya jelaskan? Di kajian pustaka saya tidak menjelaskan sosialita adalah, dakwah adalah, perilaku adalah, tidak lagi begitu. Kalau ingin menjelaskan tentang sosialita adalah, dakwah adalah, tekudu maca tesis Asep. Seloba di lain ke. Justru yang dibutuhkan orang mah informasi-informasi yang tidak ada di buku yang lain. Makanya tesis yang baik mah bisa jadi buku. Ngerti maksudnya? Bagaimana cara menjelaskannya? Kalau saya meneliti tentang perilaku keberagaman kaum sosialita, contoh saya akan jelaskan begini. Saya akan mengawali misalnya begini, contoh. Keberagaman di kaum modern misalnya telah banyak mengalami sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Perubahan keagamaan di kaum modern itu misalnya ditandai dengan sejumlah cara-cara keberagaman yang unik dan berbeda. Studi tentang keberagaman di kalangan kaum modern ini sebenarnya sudah dilakukan misalnya oleh Clifford. Dia pernah meneliti anu segala macam. Sementara itu aspek-aspek yang lain dilakukan oleh misalnya si George, di mana George meneliti tentang bla 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 segala macamnya. Gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Cara menarasikan itunya. Terserah itu Alexi George, Alexi Edward, Alexi Michael, bebas itu malah. Nah, dari mana kita tahu si George, si Michael, si Edward dan segala macam itu? Dari informasi yang sudah kita baca sejak awal. Jadi ketika kita mengatakan ada si Edward, ada si Michael, ada si George, ada si Edwin, ada si Abraham, atau ada siapapun, itu semua menunjukkan kepada pembaca bahwa Anda memang memiliki informasi yang kaya tentang kajian itu. Ya.
Jadi bukan lagi menjelaskan sosialita adalah, perilaku adalah, keagamaan adalah, kota adalah, bukan lagi itu. Sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang perilaku keberagaman kaum sosialita. Saya ingin menjelaskan sebenarnya kajian tentang keagamaan di kaum modern itu sudah ada. Misalnya satu, Dadang Kahmat telah meneliti tentang keberagamaan, misalnya torekat di daerah perkotaan. Hasil penelitiannya ternyata menunjukkan bahwa keberagamaan di masyarakat perkotaan, anu segala macam. Sementara itu misalnya, menurut Rusadi, studi yang terkait erat dengan masyarakat yang misalnya Geselsap menunjukkan ada kecenderungan anu segala macam. Bahkan ada penelitian yang melakukan misalnya di kalangan kaum Fang, menunjukkan adalah lalu segala macam gitu loh. Nyarambung tuh tah torekat, fang segala macamnya teu nyambung. Tetapi sebenarnya itu teh untuk memberikan informasi bahwa ada orang yang memiliki perilaku keberagaman secara spesifik. Itu mah kaum torekat, ieu mah kelompok pang, ieu mah anak-anak alay, ai saya mah meneliti tentang sosialita. Unik-unik keneh gitu sebetulnya. Jelas maksudnya? Paham, Sep? Mengertos? Oke. Nah, yang kedua, apa yang disebut dengan landasan teori? Kalau landasan teori itu disimpannya di landasan pemikiran. Landasan pemikiran itu isinya, ini kan sudah bab 2 nih, ya. Landasan pemikiran itu isinya adalah, atau kerangka pemikiran, kalau kuantitatif namanya kerangka pemikiran. Seperti Yopi kemarin kalau nggak salah meneliti tentang kuantitatif ya. Itu menggunakan kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Tapi bagi mereka yang meneliti kualitatif, itu menggunakan istilah landasan pemikiran. Nah, isi landasan pemikiran itu adalah bagaimana alur cerita suatu penelitian berjalan dengan menggunakan suatu teori. Misalnya, saya meneliti seperti yang tadi, perilaku keberagamaan kaum sosialita. Dari mana saya menjelaskan tentang landasan teorinya? Saya tidak tahu apa yang disebut dengan perilaku. Maka saya akan mengambil misalnya teori. Misalnya, ada teori misalnya cincang-keling. Teori cincang-keling ini dikembangkan oleh misalnya Ustadz Kemed. Ustadz Kemed menjelaskan bahwa suatu perilaku itu ditandai oleh A, B, C, D, E. Perilaku itu akan ada yang muncul, ada yang tersembunyi, ada yang secara atraktif. Menurut Ustadz Kemed, kalau yang atraktif seperti apa? Kalau yang muncul seperti apa? Kalau yang tersembunyi seperti apa? Jelas? Jadi, kalau disebut dengan landasan teoretis, isinya adalah teori yang kita gunakan untuk membaca fenomena tertentu. Saya ingin menjelaskan tentang apa yang disebut dengan literasi media. Maka saya bisa menjelaskan, menurut UNESCO, kegiatan literasi media dapat dilihat dari 4 kecakapan. Pertama adalah kemampuan mengakses, yang kedua kemampuan menganalisis, yang ketiga kemampuan mengevaluasi, dan yang keempat kemampuan mengkomunikasi. Keempat ini ditandai dengan beberapa aspek. Kemampuan mengakses meliputi A, B, C, dan lain-lain. Jadi landasan teori sebetulnya adalah guidance untuk membantu kita menemukan data-data di lapangan. Contoh misalnya begini, saya akan membuat sayur asam. Oke, saya akan membuat sayur asam nih, saya akan mengambil satu teori, misalnya teori katakanlah dari Chef Rudy, misalnya. Sayur asam itu terdiri dari bahan, satu misalnya melinjo, kacang panjang, misalnya, kemudian nangka, ya, asam, kol, dan seterusnya. Berarti kalau saya ke pasar, saya harus mencari data-data ini, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau saya nanti ke pasar belanja, karena saya butuhnya adalah sayur asam, maka saya akan mencari kacang panjang, mencari nangka, mencari asam, mencari melijo, dan seterusnya. Dabongan anu dimasakna sayur asam. Ngerti? Jadi landasan pemikiran itu membantu kita untuk mencari data apa saja. Bisa dipahami nih. Jadi lamun ka lapangan teh teu panu asal datang. Kan kita juga ke pasar tidak semuanya dibeli kan. Asap ke pasar rek naon, terserah apa dulu. Saya beli baju kan teu mungkin ka toko onderdil.
Ya, Pak, saya mau beli baju koko, mana datang ke pasar sayur asem, ke toko sayuran, kan tidak mungkin. Anda tidak mungkin datang ke toko sembako, pasti datangnya ke toko baju. Dan yang Anda cari pasti model-model yang dianggap cocok dengan kaitannya dengan kebutuhan baju koko. Ngerti? Itu disebut dengan landasan teori. Jadi landasan teori nanti berhubungan dengan langkah-langkah penelitian. Karena sejak awal saya meneliti tentang misalnya perilaku keberagamaan kaum sosialita, maka menurut teori perilaku keberagaman itu ditandai dan dilihat dari aspek apa? Satu, misalnya cara berpakaian, yang kedua cara berbicara, yang ketiga cara berkomunikasi, yang keempat cara misalnya berinteraksi, yang kelima punya identitas sosial. Jadi kalau nanti saya ke lapangan, cari data-data ini. Ngerti? Jadi itu digait dari landasan teori. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi, silakan. Mau tanya, Pak. Yuk. Jadi di kajian pustaka itu lebih cenderung kepada pengembangan alur penulisan, Pak ya. Jadi lebih sifatnya itu subjektif. Bagaimana kita menarasikan sebuah penelitian itu dan dilengkapi dengan literatur-literatur yang lain. Begitu, Pak. Ya, makanya kenapa kajian pustaka, daftar pustaka menjadi sangat banyak buku-buku yang kita kutip, itu sebetulnya dijelaskannya di kajian pustaka gitu. Jadi kalau di akhir ada istilah daftar pustaka, kenapa daftar pustaka itu sampai beberapa halaman, beberapa buku yang kita kutip, sebetulnya itu digunakannya di kajian pustaka. Makanya kajian pustaka bukan memindahkan buku. Awas sekali lagi, bukan memindahkan buku. Selama ini yang sering kali terjadi, kajian pustaka itu adalah memindahkan buku. Ya seperti tadi, komunikasi menurut Onong adalah, sementara komunikasi menurut Deddy Mulyana adalah, kalau komunikasi menurut Habib Cangara adalah, jadi memindahkan buku. Gitu loh. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda meneliti komunikasi propetik, harus sudah menjadi kata majemuk. Jangan komunikasi adalah propetik adalah. Karena jadi surat kaleng. Surat adalah, kaleng adalah. Rumah sakit juga kan tidak Anda jelaskan rumah adalah sakit adalah, tapi rumah sakit adalah. Selama ini orang seringkali terjebak tadi itu, sehingga kajian pustaka itu memindahkan buku. Isinya beda tipis dengan kajian teori. Komunikasi adalah fungsi komunikasi, jenis komunikasi, macam-macam komunikasi, tujuan komunikasi. Sementara propetik adalah sejarah propetik, jadi kadinya deui. Bukan itu maksudnya. Jelas nih maksudnya? Jadi langsung menurut pandangan pribadi kita nggak apa-apa, Pak ya. Misalkan komunikasi profetik ini seperti ini begitu. Bisa saja misalnya begini, bukan hanya pandangan kita. Kita bisa menarasikan dan menyimpulkan dari berbagai pendapat atau para ahli. Misalnya begini, contoh misalnya ya. Gini misalnya. Saya akan menjelaskan komunikasi propetik misalnya. Penggunaan istilah komunikasi propetik sebenarnya relatif baru. Penggunaan ini sebenarnya dipopulerkan pertama kali oleh si X. Misalnya begitu. Penggunaan komunikasi propetik misalnya diawali dari misalnya kegiatan seminar yang dilakukan misalnya di mana. Gitu. Kegiatan ini ditawarkan sebagai salah satu bentuk bagaimana misalnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan komunikasi. Secara spesifik, misalnya para ahli memiliki definisi yang sangat berbeda terkait dengan dimensi-dimensi komunikasi propetik. Beberapa di antaranya misalnya, Bah Jamrong menyatakan komunikasi propetik adalah ini segala macam. Sementara kalau Ustadz Kemet adalah ini. Menurut Bah Encang adalah anu-anu segala macam. Dari berbagai macam informasi itu, maka dapat disimpulkan komunikasi propetik adalah itu pendapat Anda. Ngerti maksudnya? Ya, Pak. Jadi bukan kemudian mengutip pendapat orang, lalu pendapat Anda apa? Contoh yang lain misalnya, Al-Quran sebagai misalnya kalam Allah, ternyata misalnya didefinisikan oleh para ahli secara berbeda-beda. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran dipahami sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang memiliki sifat-sifat kemukjizatan. Sementara menurut Habib Yunus,
Misalnya, yang disebut dengan Quran adalah, kalau menurut Hamka adalah anu-anu segala macam. Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan Quran adalah itu kata Anda. Setelah merumuskan dan menyimpulkan dari pendapat para ahli. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada yang lain? Sebelum dilanjut. Gampang kan sebenarnya, nggak sulit ini. Saya boleh ini lagi, Pak. Misalkan saya mau meneliti tentang dakwah di sekolah tadi yang Bapak sampaikan. Jadi misalkan dalam pengembangannya di kajian pustaka, dakwah menjadi bagian penting dalam pengembangan ajaran Islam. Sebagaimana pendapat dari bla 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 dalam penelitiannya ini. Termasuk dakwah yang di Indonesia dilakukan oleh zaman para wali, yang menurut penelitian ini adalah ini. Nah, itu dijelaskan secara bernarasi. Begitu, Pak ya? Iya, secara naratif begitu, dideskripsikan begitu. Bukan berarti dakwah adalah, sekolah adalah. Gitu loh. Siapa? Ya, jadi saya meneliti tentang kegiatan dakwah di sekolah. Jadi bagaimana cara menarasikannya? Ya, sekali lagi, cara Anda menarasikan di kajian pustaka bukan berarti dakwah adalah sekolah, adalah macam-macam sekolah, fungsi sekolah. Bukan lagi itu. Sekolah menurut undang-undang. Bukan. Yang Anda jelaskan begini, ada nggak informasi yang Anda sampaikan kepada orang lain, kepada pembaca, bahwa kok ada kegiatan dakwah di lembaga-lembaga formal? Misalnya kegiatan dakwah selama ini sudah bersifat inklusif. Misalnya kegiatan dakwah sekarang tidak hanya kegiatan dilakukan di masjid dan di tempat-tempat keagamaan tertentu. Bahkan sekarang dakwah sudah merambah misalnya ke mall, merambah ke kantoran, merambah ke segala macam. Sehingga kegiatannya jauh lebih variatif, jauh lebih dinamis, dan misalnya jauh lebih berwarna. Kegiatan-kegiatan sendiri seperti ini pun banyak diadaptasi oleh sejumlah pihak. Bahkan misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan sekarang sudah banyak dimodifikasi dan disusupkan dengan berbagai macam aspek-aspek yang lain. Salah satu di antaranya kegiatan misalnya dakwah di sekolah. Di Al-Azhar, kegiatan anak-anak gitu loh maksud. Jelas nih? Jelas, Pak. Oke. Masih ada yang penasaran? Silakan. Ini Pak, kalau misalkan lihat contoh di kajian pustaka itu ada yang dibahas dengan metodenya, ada juga yang diambil secara kesimpulannya saja. Yang idealnya seperti apa, Pak? Ya, nanti di sana dijelaskan. Bisa kedua-duanya disampaikan, bisa menjelaskan metodenya, bisa menjelaskan tentang hasilnya atau simpulannya. Nanti di slide berikutnya nanti kita jelaskan bagaimana cara kita melakukan pemetaan hasil penelitian orang lain. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Ini prinsip kajian pustaka itu dua. Pertama, kemutahiran, kecuali untuk penelitian sejarah. Jadi kalau misalnya Anda mengutip penelitian terdahulu, maaf ya, saya menggunakan istilah penelitian terdahulu karena sudah familiar dalam telinga Anda mungkin. Kalau Anda meneliti tahun 2023, itu maksimal 5 tahun ke belakang gitu. Ya. Anda misalnya nanti membuat tesis tahun 2023, siap ya? Berarti penelitian terdahulunya maksimal 2018. Anu tahun 2015 ke bawah dianggap out of date, sudah tidak mutakhir. Ngerti maksudnya nih? Kecuali penelitian sejarah. Penelitian sejarah mah meneliti tahun misalnya 40 nggak ada masalah. Karena sejarah mah kan begitu, ya. Hanya dirubah. Pangeran Diponegoro anu kawitna misalnya ditewak misalnya, akhirnya dibuang, akhirnya ke Cibiuk, jelas-jelas di Makassar, masa dirubah oleh kita. Ya. Pangeran Diponegoro sebetulnya perangnya bukan terjadi tahun 1830, tetapi ba'da maghrib. Jadi ngaco. Itu namanya penelitian sejarah menjadi kacau nantinya. Jadi prinsip kemutahiran itu harus dijaga, aspek-aspek yang terkini. Ya. Makanya kalau Anda nanti membuat jurnal, ya, itu referensinya akan dipersoalkan kemutahirannya. Jadi kalau Anda masih menggunakan buku tahun 60, tahun 70, itu dianggap sudah out of date. Harus dicari yang paling terkini, mutakhir.
Yang kedua, prinsip relevan. Jadi sekali lagi bukan terdahulu, relevan. Jadi nggak ada istilah terdahulu. Itulah yang seringkali menyesatkan penelitian skripsi dari S1 itu adalah terdahulunya itu. Jadi kalau misalnya dia sama-sama terdahulu, tapi kalau tidak relevan dipakai tidak? Kan tidak dipakai. Saya meneliti seperti yang saya sampaikan tadi, tentang misalnya Instagram. Ada yang meneliti misalnya tentang Postgiro, nyambung nggak? Nggak nyambung. Karena dianggap tidak relevan. Saya meneliti Instagram. Ada orang yang meneliti Facebook, ada orang yang meneliti Twitter. Karena sama-sama media sosial, sama-sama meneliti tentang fungsi media sosial, maka itu dianggap relevan. Si A meneliti dakwah di Facebook, si B meneliti dakwah di Twitter, si C meneliti dakwah misalnya di YouTube. Semua bisa digunakan sebagai referensi. Saya meneliti Instagram, beda nggak? Beda. Ada yang meneliti Instagram, ada yang meneliti Telegram, ada yang meneliti misalnya katakanlah WhatsApp dan segala macamnya. Intinya adalah relevan, jadi bukan terdahulu. Jelas nih? Oke, jadi dua prinsip itu harus dijaga betul. Prinsip kekinian, ya, prinsip kemutakhiran. Yang kedua adalah prinsip relevansi. Selama penelitian orang itu relevan dengan penelitian Anda dan terjamin kemutakhirannya, kekiniannya, itu bisa digunakan sebagai referensi dalam kajian pustaka. Oke, lanjut. Model penempatan. Kalau merujuk kepada pendapat Creswell, ternyata penempatan model penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, itu agak berbeda. Ada yang ditempatkan di bab 2, ada yang ditempatkan di bab pertama, ada yang menempatkan di bab tersendiri, dan ada yang menempatkan di bab akhir. Mana yang benar? Nggak ada yang, ya bebas. Jadi jangan salah kalau misalnya, Pak, kenapa kok di UI mah kok di bab akhir? Nah, tenang naon. Pan bab akhir di mana-mana kesimpulan, kok ini malah bab kajian pustaka. Sama-sama saja, berarti dia untuk menunjukkan penelitiannya beda dengan penelitian yang lain. Kenapa Pak kok di UIN harus jadi bab 2, Pak? Nah, itu mah kebijakan administrasi, gitu ya lah. Sama seperti Anda kuliah, kenapa kok di UIN SPP-nya sekian, kenapa di Unpar sekian? Kan sarwa-sarwa negeri, kenapa kok beda? Itu mah kebijakan administrasi. Jadi bukan soal penempatannya yang dipersoalkan, tapi soal substansinya. Ya, di kualitatif misalnya ada yang disimpan di bab pendahuluan. Ya. Makanya di bab pendahuluan suka ada istilah kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Mau disimpan di bab tersendiri lebih bagus, lebih fokus. Ada yang disimpan misalnya di bagian akhir tidak ada masalah kalau untuk kualitatif. Hanya untuk di pasca, kebijakan administrasinya ditempatkan di bab 2 untuk lebih memfokuskan kajian Anda supaya lebih tidak bercampur baur dengan kajian-kajian yang lain. Oke, kita lanjut. Strukturnya. Kajian pustaka isinya nih. Nanti kalau Anda membuat kajian pustaka bab 2 set itu ada 3, A, B, C. A-nya tentang konsepsi, B-nya tentang mapping, C-nya 3, status, posisi, dan kontribusi. Jadi isinya cuma 3 nih. Jadi kalau nanti di bab 2 itu isinya cuma 3. 1, konsepsi. Penelitian saya misalnya seperti tadi. Misalnya perilaku keberagamaan kaum sosialita di Kota Bandung. Berarti A tentang misalnya katakanlah A besar, perilaku keberagamaan kaum sosialita. Cukup gitu saja. Jelas? Apa yang harus saya jelaskan? Apa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua adalah mapping terhadap penelitian yang relevan. Bukan penelitian terdahulu, sekali lagi. Untuk dipetakan. Bagaimana samanya, bagaimana bedanya. Nanti ada modelnya, di bawah ada, di slide di bawah ada contoh. Nanti saya kasih contoh. Bagaimana cara Anda membuat mappingnya. Dan yang ketiga, status, posisi, dan kontribusi. Kalau status ini berhubungan dengan kajian keilmuan. Anda meneliti dakwah di sekolah, misalnya, itu hubungannya dengan KPI apa?
Statusnya gimana tuh? Saya ngerti nggak maksudnya? Yang kedua dari sisi posisi penelitian Anda ini, bagaimana aspek beda dan samanya dengan penelitian dengan yang sudah ada? Ngerti? Baru kemudian kontribusi. Apa yang akan Anda sumbangkan dari penelitian itu, baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi pengembangan praktis. Orang membangun masjid, ada yang kontribusinya pakai tehel, ada yang nyumbang keramik, ada yang nyumbang pasir, nyumbang semen, nyumbang audio, nyumbang makanan, nyumbang uang, Anda nyumbang kopi, nyumbang nggak? Nyumbang juga, berkontribusi juga, gitu loh maksudnya. Jadi kalau status penelitian Anda ini kira-kira di mana statusnya dalam kajian KKPI-an? Karena Anda akan menjadi magister komunikasi penyiaran Islam. Bukan sarjana hukum, bukan sarjana pendidikan. Jelas? Makanya status menjadi penting. Jadi kalau Anda meneliti tentang A, meneliti tentang B, meneliti tentang C, pastikan status penelitian kajian itu di mana relevansinya dengan bidang kajian KKPI-an. Kalau posisi, informasinya menjelaskan tentang apa sama, apa bedanya dengan penelitian yang relevan. Dan yang ketiga, kontribusi. Jadi hanya 3 itu isinya. Konsepsi, mapping, status, posisi, dan kontribusi. Hanya 3. Tapi dengan 3 ini saja, isinya itu bisa lebih dari 3 kali bab 1. Jelas nih maksudnya. Nah, seperti tadi pertanyaan dari Iis misalnya. Dari mana Pak menjelaskan tentang daba di sekolahnya? Ini di sini, yang di konsepsi itu. Nah, sebelum melakukan proses pemetaan, tentu saja ada narasi di situ, ada deskripsinya. Misalnya, studi yang dilakukan oleh si A adalah anak-anak segala macam. Nanti setelah selesai dinarasikan, nanti kita jelaskan. Dari beberapa informasi penelitian yang relevan, maka disederhanakan akan tergambar dalam tabel sebagai berikut. Nah, tabelnya itu mapping. Sampai sini ada yang bertanyakan? Silahkan. Tanya lagi, Pak. Iya. Kalau apa namanya landasan teori atau teori yang relevan itu, tetapi tahunnya itu kan kadang-kadang banyak yang kayak jarang-jarang yang melakukan penelitian itu gitu Pak. Misalkan kayak profetik itu kan jarang banget, ada yang beberapa tahun yang lalu gitu yang udah lebih dari 5 tahun gitu tuh gimana Pak ya? Karena sangat minimnya penelitian itu. Ya sudah dijelaskan sama Anda bahwa studi tentang, ya harus dibuktikan bahwa misalnya begini, studi tentang ini relatif baru. Kebaruan studi tentang kajian ini dibuktikan dari beberapa kajian-kajian orang yang dilakukan tentang ini sangat terbatas. Yang terbaru misalnya ternyata yang melakukan komunikasi properti itu tahun 2000, berarti itu yang terkini gitu loh. Oh, Gitu ya maksudnya. Itu berbicara konsep. Jadi ternyata yang membicarakan apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik, komunikasi propetik itu ternyata tahun 2000, berarti itu informasi terkini. Tetapi ada orang yang meneliti komunikasi propetik, itu harus yang terbaru gitu loh. Jadi konsepsinya bisa tahun 2000, bahkan bisa tahun 70-an nggak ada masalah. Tapi kalau sudah membicarakan tentang studi yang dilakukan orang tentang kajian yang seperti itu, harus yang terbaru. Yang lain? Saya bertanya, Pak. Ya. Untuk mengenai kajian pustaka ini gitu, Pak ya, kan kita kan menyertakan kajian-kajian terdahulu gitu. Itu minimal berapa kajian, Pak? Tidak ada batasan sebetulnya untuk berapa informasi. Tapi memang secara teknis, semakin banyak informasi yang kita sajikan, semakin bagus sebetulnya. Semakin lengkap. Tapi secara teknis administrasi, kita membatasi 6-7 dengan kita. Jadi misalnya A, B, C, D, E, F, misalnya 7 Nunung Nur Hasanah gitu.
Oh, jadi penelitian punya kita juga disertakan gitu Pak ya, maksudnya Jadi, untuk yang disertakan. membedakan gitu Pak ya? Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Nah ini contohnya nih. Kelihatan nggak? Muncul. Kelihatan Pak. Misalnya si Dadap, judulnya apa? Si Waru, judulnya apa? Jati apa? Alba apa? Mahoni apa? Kampar apa? Rahmat, judulnya apa? Nunung, judulnya apa di situ? Kalau yang lain sudah ada hasilnya, tetapi yang Nunung belum ada hasil, maka strip. Relevansi strip. Nah, di kolom yang terakhir itu namanya keterangan. Di keterangan itu bisa dijelaskan, bisa tesis, bisa skripsi, bisa disertasi, bisa jurnal, bebas. Jelas ya? Saya kasih contoh misalnya, saya posisi Rahmat nih, saya meneliti tentang misalnya dakwah di Instagram, di sini. Si Dadap meneliti dakwah YouTube, Waru meneliti dakwah misalnya di Twitter, Jati meneliti dakwah di TV, Alba meneliti dakwah di radio, Mahoni meneliti dakwah misalnya di Facebook, Kampar meneliti dakwah misalnya di Telegram. Semua sama tentang media gitu loh. Paham maksudnya? Paham, Pak. Jadi kalau ini Instagram, judulnya ya ini misalnya bisa diganti katakanlah dengan Twitter, Facebook, misalnya YouTube, ya kemudian radio, TV. Selama bahwa ini media massa, itu bisa digunakan sebagai penelitian relevan. Tinggal dicari nanti di sini data terbarunya. Tujuannya apa? Sama tuh. Ada tujuan kan? Metodenya apa? Hasilnya apa? Nah, ketika membicarakan relevansi di poin ini, ya, isinya apa? Di sini bukan membicarakan sama beda, tapi relevansi. Ngerti nggak maksudnya nih? Di poin ini, Anda menjelaskan misalnya begini, penelitian Dadap tentang misalnya penelitian di YouTube, itu dapat menjadi informasi tambahan bagaimana pengelolaan media massa digunakan untuk kepentingan dakwah. Sementara penelitian Waru tentang misalnya WhatsApp, misalnya, penelitian Waru dapat menjadi informasi tambahan untuk menunjang bagaimana kegiatan dakwah dilakukan melalui media berbasis sosial. Sementara Jati meneliti ini, gitu loh. Jadi kalimatnya begitu isinya. Jelas? Ini yang disebut dengan mapping. Tapi sebelum ke sini, di atasnya ada narasi. Jadi menjelaskan si Dadap, menjelaskan si Waru, menjelaskan si Jati, dan seterusnya. Bisa dipahami nih? Gampang kan? Bisa, saya dipahami. Gampang ya? Oke. Nunung? Ya, insya Allah Pak. Bisa ya. Jadi kalau misalnya saya meneliti tentang apa, saya meneliti ini. Lalu gimana Pak misalnya saya meneliti tentang komunikasi propetik, misalnya guru di sekolah. Lalu kira-kira saya harus mencari penelitian yang sejenis seperti apa? Anda bisa meneliti komunikasi propetik wartawan. Anda bisa meneliti misalnya komunikasi propetik di tempat yang lain. Atau bisa sama-sama meneliti tentang metodenya. Saya kasih contoh misalnya. Supaya lebih jelas nih relevansinya nih ya. Saya meneliti tentang perilaku keberagamaan kaum sosialita di Kota Bandung. Perilaku keberagamaan kaum sosialita. Di sini nih, perilaku keberagamaan kaum sosialita di Bandung. Si Dadap meneliti tentang misalnya pembinaan agama di Kota Bandung. Relevan nggak?
relevan. Apa relevannya? Sama-sama Bandungnya. Ngerti? Si Waru meneliti misalnya tentang perilaku keberagamaan pengemis. Relevan tidak? Relevan. Sama-sama perilaku keberagamaan. Tadi mah kota Bandungna, ini mah perilaku keberagamaannya. Ngerti nggak? Ya. Si Jati meneliti tentang misalnya fenomenologi wartawan misalnya. Sama nggak? Relevan tidak? Relevan. Karena sama-sama menggunakan metodenya fenomenologi. Jadi relevansi di sini bisa metodenya, bisa tempatnya, bahkan bisa pendekatannya. Ya, Teh Nunung, paham nggak maksudnya? Jadi kalau Anda misalnya punya judul tentang X, bikin kaki kiamat kan nyari judul eta mau aya pan Anda yang meneliti. Sama seperti tadi misalnya perilaku keberagamaan kaum sosialita di Kota Bandung. Anda ingin mencoba mencari yang relevan, dicari semua judul yang berhubungan dengan perilaku keberagamaan kaum sosialita. Moal aya, pan Anda yang memulainya. Justru makanya Anda meneliti karena belum ada. Bagaimana cara mengukur terselatinya? Nanti di sini, ini meneliti tentang apa, sama-sama Bandung, berarti relevan. Informasi dadap, informasi terkait dengan Bandung dapat menjadikan informasi bagaimana kegiatan keagamaan di kota besar. Kenapa? Karena Bandungnya yang relevan. Aisiwa rumah yang relevan apa? Metodenya. Sama-sama dengan saya menggunakan fenomenologi. Jadi penelitian Waru dapat misalnya menjadi informasi untuk penggunaan aspek-aspek yang berhubungan dengan tadi. Jadi bisa metodenya, bisa pendekatannya, bisa tempatnya, bisa yang lain-lain. Jelas? Jadi tong maksakeun, Pak, saya kesulitan mencari yang relevan. Jangan mencari judul yang relevannya, dan moal aya judul Anda yang meneliti oge. Ya. Jadi yang maksud dengan relevansi itu bisa relevan sama-sama menggunakan metodenya, relevan karena tempatnya. Misalnya ada yang meneliti PR. Pak, saya meneliti PR. Ternyata yang saya cari di peneliti PR itu hanya ada 3. Ini kan harus ada 6. Tong nyari PR, ada moal aya. Cari atau yang lain, apa? Sama-sama tentang beritanya, sama-sama tentang metodenya, sama-sama tentang PR-nya, sama-sama tentang redaksinya. Macam-macam, terserah. Yang penting relevan. Makanya bukan terdahulu. Sekali lagi. Jelas ya? Nah, ini dikasih kode, ini centang semua, dikasih centang ini menunjukkan di sini ada hasil. Tapi kalau di sini ada strip, jadi Rahmat, Nunung, Asep, terserah siapapun di sini nanti, jadi belum ada hasil dan tidak relevan. Ya, kalau yang lainnya seperti ini. Silahkan. Ada yang penasaran? Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini tidak terulang untuk angkatan ini mengulang kesalahan-kesalahan yang sudah established terus-terusan. Karena ternyata saya merubah untuk cara merubah secara total kebiasaan yang dari S1 itu agak susah juga. Ketika di S2, anggarnya gitu-gitu deh. Akhirnya ya ala qadri uqulihim. Ya sudahlah mengikuti daripada capek hati. Jadi ketika saya tanya, "Dapat kamu kan kabeh kitu nya gitu lah, penting mah ente bisa lah." Daripada pas saya gara-gara itu. Ya. Ya cuma resikonya seperti yang tadi, kita belum bisa merubah cara berpikir yang cukup gradual terkait dengan logika-logika penelitian kita. Karena kita sudah terkerangkeng dengan informasi-informasi sejak awal, sama seperti tadi, bahwa penelitian itu kudu aya masalah, akhirnya dicari masalah. Nah masalah teh kenapa? Kudu sok ditanya ke pembimbing, apa masalah Anda? Jadi akhirnya saya juga bingung, dicari-cari masalah. Nah cara berpikir seperti ini itu sudah established. Jadi saya juga tidak menyalah-nyalahkan amat. Karena memang sejak awal dulu begitu cara berpikir. Ya sama seperti kajian pustaka,
cara berpikirnya dulu seperti begitu, akhirnya apa? Seperti memindahkan buku. Sebab skripsi dianggap belum sempurna, lamun kajian pustaka atau daftar pustakanya sedikit. Mainnya ngan 10 buku atau sing loba atau harus 50 misalnya. Akhirnya dimasuk-masuk ke naon we. Padahal bukan soal banyak sedikitnya, tetapi soal relevansi informasinya. Yang lain? Pak, saya mau bertanya lagi. Ya, silakan. Kan gini Pak ya, kalau ketika S1 itu kan ketika kita SUPS itu kan cuma hanya satu bab gitu Pak ya, bab 1 gitu. Jadi kan itu terlihat jelas gitu misalnya dari latar belakang dan yang lain sebagainya. Kemudian ketika S2 itu kan saya lihat kemarin waktu SUPS itu kan ada 3 bab Pak ya. Jadi kan dikhawatirkannya ketika pas misalnya bimbingan gitu kan pemikirannya berbeda, terus kemudian sama penguji juga berbeda, otomatis kan ketika ada revisian itu semuanya dibongkar gitu Pak ya. Itu memang udah di pasca itu seperti itu atau gimana ya Pak ya? Ya, sebetulnya bab 1 kalau di S1 itu sebetulnya disimpelkan. Jadi sebetulnya kalau bab 1 ya di S1 itu sebetulnya ya 3 bab di S2 itu hanya disederhanakan. Contoh misalnya metodologi tidak dipisah menjadi bab, tetapi menjadi langkah-langkah penelitian. Ya, di poin F biasanya. Nah, kalau di S2 berarti dia menjadi bab 3 metodologi penelitian. Nah, lalu dari mana cara membedakannya? Nah, kalau S2 itu tentu cara penyajiannya tidak seperti di S1. Dia memiliki basis-basis argumentasi yang logis. Jadi kalau Anda menggunakan misalnya metode X, bukan metode itu adalah, bukan, tetapi bagaimana cara kerja metode itu. Ya. Contoh misalnya begini, saya menggunakan metode studi kasus, bukan metode studi kasus menurut Sugiono adalah, sementara kalau menurut Suhasimi Adupunto adalah, bukan lagi begitu. Kalau misalnya begini, jadi kalau di bab 3 atau langkah-langkah penelitian, itu Anda sudah menggunakan secara operasional bagaimana cara kerja sebuah metode. Contoh, apa pengertian wawancara? Apa itu wawancara? Wawancara adalah bertanya secara langsung dengan narasumber secara tatap muka untuk mendapatkan informasi. Kan begitu Teh Nunung ya? Itu pengertian wawancara. Kalau itu pengertian wawancara Anda gunakan nanti di langkah-langkah penelitian, bukan lagi begitu pengertiannya. Kan selama ini kan suka begitu. Teknik pengumpulan data dan wawancara. Wawancara menurut Sugiono adalah jadi definisi deui. Bukan itu, tapi harus dijelaskan apa yang akan Anda wawancara, siapa yang diwawancara, dengan teknik apa Anda mewawancarainya, dan untuk tujuan apa Anda mewawancara. Jelas? Saya kasih contoh. Wawancara akan diarahkan kepada sejumlah narasumber untuk menggali berbagai macam informasi dan pengalaman-pengalaman mereka terkait dengan kegiatan keberagamaan di Kota Bandung. Wawancara akan ditujukan kepada sejumlah narasumber yang sudah ditentukan sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu si A, si B, si C, dan seterusnya. Sedangkan wawancara akan dilakukan melalui teknik terbuka dan mendalam, di mana informasi-informasi yang didapatkan dari sejumlah informan akan digali dan didalami secara lebih spesifik. Kegiatan wawancara ini diharapkan dapat mendapatkan informasi yang lebih detail dan lebih komprehensif terkait dengan perilaku keberagamaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begitu informasinya. Jelas? Jadi bukan wawancara adalah, observasi adalah, bukan. Apa yang Anda observasi? Berapa lama observasi itu? Dengan cara apa Anda mengobservasi? Dan apa gunanya observasi itu? Dokumentasi, apa yang akan Anda dokumentasi? Untuk kepentingan apa dokumentasi itu? Kepentingan-kepentingan itu harusnya secara lebih spesifik dijelaskan lagi dalam konteks yang lebih operasional. Kan selama ini observasi menurut ini adalah, sementara kalau menurut Nasution adalah, jadi definisi dari, bukan itu, gitu loh. Paham Teh Nunung ya? Tapi harus dijelaskan, observasi akan diarahkan adalah untuk mendapatkan data-data yang lebih komprehensif di lapangan
melalui pengamatan, pencatatan, dan perekaman terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kegiatan observasi akan dilakukan dalam kurun waktu selama 1 bulan terhitung dari mulai anu sampai anu. Kegiatan observasi akan dilakukan dengan teknik pemotretan, perekaman, pemvideoan, dan pencatatan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Gunanya observasi ini digunakan adalah untuk mendapatkan informasi dan data-data yang lebih akurat. Jadi gitu informasinya teh. Jadi kalau Anda tahu tentang rukun nikah, itu teori. Kalau sudah praktekkannya bukan lagi ditanya gitu loh. Ngerti? Enak Asep Rahmat mau nikah. Naon aya syarat cara membina ke istri teh? 1 harus sayang, 2 harus membelai, yang ketiga harus misalnya menafkahi. Makanya pas begitu praktekannya begitu, saya ketemu dengan istri, pertama saya memandang wajahnya, yang kedua saya memegang tangannya. Tinggal langsung praktek gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang Anda pelajari di buku yang Anda baca melalui beberapa referensi, itu sifatnya anggaplah teori. Tapi kalau sudah penelitian, sudah praktek. Anda belajar main jurus. Cara menghindar dari pukulan lawan adalah mengelak. Atau yang kedua adalah dengan menangkis. Yang ketiga adalah dengan melakukan tindakan-tindakan balasan. Masa ketika Anda berantem begitu, nanti dipukul orang, pertama saya akan mengelak dulu. Ke kiri apa ke kanan, ya keburu benjut. Ngerti maksudnya? Jadi sudah dioperasionalkan. Anda pelajari teori-teori itu di bangku kuliah, pelajari buku-buku itu sebagai informasi, tapi kalau sudah praktek kita penelitian, sudah aplikasi. Sudah bukan lagi observasi adalah, metode adalah, tapi apa metodenya, mengapa metode itu dipilih, bagaimana cara kerja metodenya, harus begitu. Jelas nih? Oke, yang lain? Masih? Vina, gimana? Cepi? Is? Cukup Pak, kalau saya masih ada ini. Oke. Anda harus silakan bisa mempelajari ini. Ini tips ya. Tips menyusun kajian pustaka. Pertama, tentukan topik dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, sediakan ruang lingkup dengan waktu yang tersedia, termasuk juga akses data dan dana malah bila diperlukan. Kemudian tentukan keluaran yang diinginkan. Buat kerangka kerja bagaimana cara Anda mengumpulkan, mengatur, dan menyusun referensi. Kemudian tentukan sumber informasi yang dianggap tersedia. Jadi kalau Anda datang ke perpustakaan, Anda harus pastikan dulu buku apa yang Anda cari, referensi apa yang Anda butuhkan, bagaimana cara Anda meresumenya, bagaimana cara Anda menjelaskannya, bagaimana cara Anda membuat kesimpulan. Jadi buku yang tebal itu tidak mesti harus Anda baca 100% dari A sampai akhir. Ya, Anda cukup bisa mengambil poin-poin intinya saja, misalnya, apa sih simpulan dari buku yang Anda baca itu menjadi informasi. Jadi, Pak, kesulitan, kan bukunya kan tebal-tebal, gimana caranya saya bisa membaca? Ya jangan berlaku bodoh. Anda cukup saja mengambil poin, kira-kira buku yang tebal atau penelitian yang tebal itu kira-kira isinya apa? Itulah yang menjadi simpulan informasi yang Anda baca. Jelas nih? Kemudian lanjutan tips, pastikan Anda tahu bahwa Anda membaca sebuah literatur itu pasti karena ada alasan. Sekali lagi, tidak semua literatur bisa dipakai. Jadi kenapa kok buku ini dipakai, buku ini tidak dipakai? Pasti ada alasannya. Yang kedua, buat skim dari naskah-naskah yang ada untuk mencari ide-ide utamanya apa. Ya, seperti buku ini ide besarnya apa, penelitian ini ide besarnya apa. Nah, di sini sebetulnya ada trik, ada cara-cara membaca dan menarik kesimpulan. Ya, ini juga sebetulnya sudah kalau di S2 sudah tidak perlu lagi saya ajarkan karena sudah menyangkut aspek bagaimana cara Anda berpikir sistematis dan sistemik. Jadi kalau misalnya ada tesis 200 halaman lebih, gimana cara Anda membacanya? Lihat abstraknya, lihat simpulannya. Nanti tinggal konfirmasi, bagaimana abstrak simpulan dengan judul, nyambung tidak? Kalau judulnya ke atas, abstraknya
ke utara, simpulannya malah ke timur, berarti benar anu nyusun. Ya. Kemudian, kalau memang menarik, baca seluruh artikel. Kalau memang Anda suka, ya. Buat catatan kecil saja misalnya. Oh, ternyata teori yang dikembangkan oleh ini adalah ini. Teori ini adalah perkembangan dari teori sebelumnya. Teori ini dikembangkan awalnya oleh si E. Si E ini dikembangkan oleh si Z, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, jelaskan bagaimana hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Kenapa kok si A menjelaskan definisi komunikasi kok hanya sekian, sementara kalau Deddy Mulyana sekian. Kenapa Habib Kangara sekian? Kenapa kok misalnya Jalil Rahmat kok begini? Dari mana aspek bedanya, di mana aspek samanya? Ya. Kemudian baca lagi, apakah ada kesimpulan yang dianggap berlawanan atau sama? Ya. Kemudian petakan hasilnya, ya seperti yang tadi, mapping. Kemudian apakah hasil dapat sebanding bila dilihat dari filosofi dan metodologi? Kemudian simpulkan hasil dalam sebuah tabel. Nah, seperti yang disampaikan ini nih. Jadi ini tabel yang diharapkan nanti bisa menjelaskan, membantu Anda mana informasi-informasi yang dianggap relevan dan mana informasi-informasi yang dianggap tidak relevan. Terakhir, ini larangan. Pertama, jangan pernah sekali-kali Anda menulis ide tanpa referensi. Jadi kalau Anda ini, ya kalau ditanya menurut siapa? Ya nggak tahu Pak, ini mah dapat ilham saja. Nah, nggak bisa begitu. Harus jelas. Jadi jangan pernah sekali-kali membuat ide tanpa referensi. Lalu gimana dong caranya Pak? Harus berbasis pada analisis. Jadi itulah makanya dalam proses membuat tesis dan skripsi serta disertasi tidak boleh ada bahasa saya, aku, kami, penulis, peneliti. Awas tuh. So, masih ada terus tuh kalimat-kalimat kayak begitu. Sebab ini karya ilmiah, bukan cerpen. Kalau menurut pendapat saya, sebagaimana kita ketahui, seharusnya kita itu namanya cerpen. Bagaimana caranya? Rubah kalimatnya. Intinya tidak boleh ada kata-kata itu. Ya, seperti tadi, gimana caranya menyajikan informasi itu? Rubah cara dan kalimatnya. Jadi Anda tidak lagi menggunakan narasi yang bersifat subjektif. Berdasarkan informasi yang didapatkan, ternyata dari beberapa pendapat para ahli menunjukkan aspek-aspek yang sangat dinamis dan beragam terkait dengan definisi komunikasi. Walaupun demikian, secara substantif, komunikasi dapat didefinisikan adalah itu pendapat Anda. Yang kedua, jangan pernah sekali-kali mengabaikan hasil penelitian klasik. Sebab penelitian klasik juga bisa menjadi salah satu inspirasi lahirnya sejumlah penelitian-penelitian terbaru. Kemudian membuat konsep berdasarkan pandangan pribadi. Jadi jangan pernah sekali-kali Anda membuat asumsi bersifat subjektif. Jadi menurut saya, Pak. Nah, kemudian menulis seluruh isi atau bagian dalam referensi dan bekerja tanpa struktur yang jelas. Jadi Anda meneliti itu harus punya struktur yang jelas. Kapan bimbingan, kapan saya menggarap bab 1, kapan saya harus menggarap bab 2, kapan saya menggarap bab 3. Ketika saya menggarap bab 1, apa yang harus saya siapkan? Ketika saya menggarap bab 2, apa yang harus saya siapkan? Ketika bab 3, apa yang harus saya siapkan? Buku apa yang harus saya siapkan, buku apa yang harus saya baca, buku apa yang harus saya kutip. Jadi sejak awal sudah jelas dan terukur. Sehingga tidak ada istilah nyusun tesis itu lama. Karena sejak awal kita sudah punya catatan dan ukuran-ukuran yang terukur. Ketika saya membuat kajian pustaka, sehingga saya jelas, saya harus datang ke perpustakaan kapan, buku apa yang harus saya cari, informasi apa yang harus saya butuhkan, bagaimana cara saya mendapatkannya. Jadi sejak awal sudah clear. Ya, jangan Anda menggarap semua. Jadi kalau misalnya Anda membuat bab 1, bab 2, bab 3, sekaligus tanpa ada struktur kerja yang jelas, itu tidak akan efektif. Ya. Jadi ketika bab 1 menjelaskan pendahuluan, isi pendahuluan itu ada A, B, C, D, E, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Dari mana saya cara memulai? Bagaimana cara saya menelusurinya? Bagaimana cara saya merumuskannya? Nanti ketika bab 2 seperti apa? Ketika bab 3, metode apa yang harus saya cari? Metode apa yang harus saya kuasai? Bagaimana cara implementasi metode itu? Bagaimana cara menganalisis datanya? Bagaimana cara mengumpulkan datanya?
data-data apa saja harus saya cari. Jadi semua sangat aplikatif dan sesuai dengan cara-cara kerja yang terstruktur dengan baik. Baik, saya kira itu. Ada yang tanyakan sebelum diakhiri? Saya anggap Anda sudah paham, sudah mengerti, dan mudah-mudahan tidak terulang kekeliruan-kekeliruan dan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini terjadi di S1. Ya. Dan saya anggap karena sudah tidak lagi bertanya dan Anda sudah dianggap paham dan mengerti. Dan mudah-mudahan proposal yang dipresentasikan itu semakin meningkat, semakin baik, semakin lebih positif. Ya. Kalau ternyata Anda sudah bisa mengevaluasi. Nah, sekarang begini saja lah, terakhir yang ingin saya sampaikan, coba baca lagi skripsi yang sudah Anda buat. Ya, dulu kan pernah membuat skripsi ya. Baca lagi, kalau ternyata setelah informasi yang saya dapatkan dan Anda sudah bisa menilai skripsi Anda itu, disitulah ukuran apakah ilmu Anda bertambah atau tidak. Ya. Siapa? Jadi sok Rahmat baca deskripsinya, kalau ternyata setelah Anda baca skripsi, Anda sudah bisa memberikan penilaian secara objektif terkait dengan karya sendiri, ya, berarti ilmunya terus bertambah. Izin Pak Macana, pas dibaca juga laporan Pak. Ya, makanya berarti Sampai sudah juga penelitian. ya itulah makanya berarti sudah bertambah ilmu aja, itu sia-sia S2. Sudah ada penambahan-penambahan referensi terkait dengan ilmu. Siapa? Oke. Baik teman-teman sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan awal pasca Lebaran ini. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus tumbuhkan asa agar senantiasa kita bisa lebih baik dari waktu ke waktu, dan kita song-song kehidupan di awal Syawal ini. Ya, Syawal sesuai dengan namanya peningkatan, mari terus kita